yang hadir hari ini, dan kita doakan barangkali rekan-rekan saudara rekan kita yang sedang dengan kesibukannya, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah mudahkan, dan tentunya bila ada kesempatan insya Allah bergabung bersama dengan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyadari kehidupan kita ini hanya sementara saja. Di hidup kita di dunia ini tidak akan lama. Coba saya tanya, Ibu mau umurnya panjang atau pendek, Bu? Oh, panjang. Adik-adik mau umurnya panjang atau pendek? Panjang. Mau berapa ratus tahun panjangnya? Ada yang mau 200 tahun? Ini kelamaan ya. Kita ini kata Rasul, usia umatku kata Rasul itu berkisar antara usia 60 sampai 70 tahun saja. Jadi kita ini Bu berbeda dengan usianya umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh itu sampai ribuan tahun. Bahkan umat-umat terdahulu ada yang sampai 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Nah, kita umurnya umat Rasulullah pendek-pendek saja. Ada yang 60 tahun wafat, ada yang 50 tahun wafat, 70 tahun wafat, 63 tahun sebagaimana baginda Rasul usianya. Nah, yang lebih dari 63 tahun itu hanya sedikit saja, hanya beberapa saja. Bunda-bunda kalau sekarang usianya sudah 60 tahun, harus prepare. Wah, jangan-jangan saya 3 tahun lagi. Tapi tidak menjamin, tapi umumnya begitu. Memang ada yang sekarang usianya 80 tahun, 90 tahun, tapi itu hitungannya sedikit saja. Karena kata baginda Nabi, umur umat berkisar di antara 60 sampai 70 tahun saja. Jadi tidak banyak dan tidak panjang. Kalau kita sadar itu, umurnya kita sebentar, kita pulang yang memilih kedua tempat surga atau neraka, maka hidup yang hanya sebentar ini seharusnya betul-betul kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu Bu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersama dengan sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar ini berarti putranya Sayyidina Umar. Rasul dengan kasih sayangnya menepuk kedua pundak Sayyidina Umar. Kemudian kata Rasul, beliau bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Wahai Umar, wahai manusia, kata Rasul, jadilah dirimu di dunia ini seperti seseorang yang sedang mengembara, seperti seseorang yang asing, seperti seseorang yang sedang berada di sebuah tempat yang tempat itu bukan miliknya. Kayak kita, saya nih pengembara, saya asli dari Bandung, Jawa Barat. Sekarang di Batam ini saya mengembara, saya orang asing di Batam. Au abirus sabil, kata Rasul, atau seperti seorang musafir, seorang yang sedang melakukan perjalanan, atau seseorang yang hanya sebatas lewat saja. Nah, begitulah seharusnya kita memandang dunia ini. Jadi jangan bercita-cita terlalu jauh bahwa dunia ini seolah-olah selamanya akan kita tinggali. Tidak. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Alhamdulillah sudah hafal begini ya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semuanya akan meninggalkan dunia ini, hanya waktunya saja yang berbeda-beda. Maka diibaratkan seharusnya orang beriman melihat, memperhatikan dunia ini seperti halnya seorang yang dia sedang mengembara. Maka kalau orang mengembara, orang sedang berada di tempat perasingan, misal orang Indonesia bekerja di Malaysia, misal orang Indonesia bekerja di Singapura, orang Indonesia bekerja di Australia, kira-kira cita-cita terbesar mereka apa? Cita-cita terbesar mereka pulang ke tanah airnya, pulang bersama keluarganya, membawa bekal, uang, emas, berlian dan sebagainya yang banyak. Betul tidak? Bahkan sebagian orang tidak akan mau pulang kalau belum mendapatkan apa yang dicita-citakan. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan puluhan tahun mengembara. Nah, kita kalau menyadari kita ini adalah seperti seorang yang sedang mengembara, maka di dunia ini harusnya kita mengumpulkan bekal yang sangat banyak. Untuk kemana Ustaz? Untuk kita pulang ke tanah air kita.
Di mana kan ayat kita udah? Karena ayat kita adalah wa inna darul akhirah dia darul qom. Maka tempat kembali kita adalah akhirat, negeri keabadian. Dunia ini mah hanya seperti melewat saja, seperti sebuah jembatan yang ujungnya kita akan sampai di sana dan di sanalah kita akan hidup selama-lamanya. Jadi jangan sampai kita pulang ini tidak tahu apa-apa. Nah, mungkin sebagian besar orang Batam ini yang tinggal di Batam sebagian besar adalah pengembara. Nah, biasanya kan kalau lebaran ada sepi ya, karena pulang dari Jawa ke Kalimantan, ke Aceh, ke mana, ke Riau dan lain-lain. Mereka pulang itu membawa bekal, membawa uang, membawa oleh-oleh, membawa THR dan lain sebagainya. Nah, kira-kira jangan sampai pulang dari negeri pengembaraan, pulang ke tanah air tapi tidak ada yang bisa dibawa. Nah, maka kalau kita menyadari, oh dunia ini ternyata hanya sesaat sebentar saja, maka saya harus berbekal dengan bekal yang banyak supaya nanti ketika pulang menghadap Allah, perbekalan saya sudah banyak. Mana bekal terbaiknya? Nah, nanti kita bahas apa sebetulnya bekal yang harus kita persiapkan untuk kemudian kita hidup di kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Yang kedua, al-abirus sabil, kata Rasul, atau seperti seseorang yang hanya sebatas lewat saja atau seorang musafir. Bunda pernah kita melakukan perjalanan jauh, misal Bunda ke tempat asalnya di provinsi mana atau perjalanan yang sungguh jauh. Maka kira-kira kalau kita berjalan jauh, apa yang kita bawa dalam tas kita, dalam kantong koper kita mana? Ada oleh-oleh, betul? Ada uang, betul? Ada apa lagi, Nak? Banyak pokoknya yang kita bawa. Bahkan kata pepatah orang-orang Arab, man arafa bu'da safari ista'adda. Siapa yang dia tahu jauhnya sebuah perjalanan, maka dia akan pasti berbekal. Jadi kalau Bunda saya misalnya, Ustaz saya mau olahraga dari jembatan 2 ke mana? Ke Cipta Asri misalnya ya. Kira-kira apa yang dibawa, Bu? Wah, nanti khawatir jalan ada yang jual ayam kan? Atau jual bakso. Bawa air, udah kan? Gak mungkin gak bawa apa-apa karena tahu saya perjalanannya jauh, capek, di jalan istirahat minum. Nah, seharusnya kata para ulama sebetulnya kita yang sekarang sudah hidup imun, ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, 60, seolah-olah kita sudah terus berjalan menuju tempat yang akan kita tinggal semuanya nanti di sana. Nah, maka perbekalannya apakah cukup atau tidak tergantung apa yang dilakukan oleh masing-masing orang selama hidup. Maka dunia kata Rasul majra'atul akhirah. Dunia ini adalah pertanian. Dunia ini adalah seperti ladang yang kemudian nanti akan dipetik hasilnya di akhirat. Jadi Bunda kalau sekarang yang ditanam adalah timun, kira-kira apa yang akan dipetik? Timun masa tomatnya. Kalau nanam tomat yang dipanen juga adalah tomat. Gak mungkin nanam tomat yang dipanen cabai. Kecuali cabainya cabai tetangga. Jangan. Menanam buah mangga yang dipetik juga adalah buah mangga. Jadi apa yang kita tanam itulah yang akan kembali dan akan menjadi bekal kemudian ketika kelak mereka pulang menghadap Allah. Maka siapa yang beramal meskipun hanya sebesar biji zarah saja, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang dia beramal sebesar biji zarah saja kebaikan akan ditampakkan nanti ini hasilnya, ini pahalanya, ini balasannya. Pun sebaliknya siapa yang dia beramal keburukan sedikit saja maka akan Allah tampakkan dan Allah akan berikan balasannya. Maka sekarang kalau kita sudah memahami, oh ternyata betul ya, dunia ini sementara, dunia ini akan hancur, dunia ini akan binasa, kita di dunia hanya sementara saja. Walau ta'ala alam apakah masih lama atau sebentar lagi kita di dunia, tetapi lama atau sebentar kita harus bersiap, harus memupuk amal yang banyak supaya pulang ke hadapan Allah sudah siap perbekalan kita. Apa Ustaz bekal terbaik yang harus kita siapkan? Maka kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka kita ini bahkan disuruh oleh Allah, wa tazawwadu manusia, kata Allah berbekalah kalian, segera berbekal, fa inna khairaz zadi taqwa, dan ketahuilah sesungguhnya
sebaik-baik perbekalan kita ke hadapan Allah kelak adalah takwa. Kemudian di surah Al-Hasyr itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap manusia, setiap diri ini memperhitungkan, mengecek benar apa yang sudah dia lakukan untuk kehidupan esok hari. Lighad, ya dikata para ulama adalah kehidupan akhirat. Jadi harusnya kita dimulai itu. Saya usia sudah 50 tahun ya teman-teman. Apa yang akan dan sudah saya lakukan untuk bekal saya pulang. Ayat ini diakhiri lagi, diawali dengan perintah takwa, diakhiri juga dengan perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Bertakwa kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabirun, maha teliti, maha menyaksikan, maha melihat bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi apa bekal terbaik kita di dunia ini? Maka bekal terbaiknya adalah takwa. Manusia yang dia beriman, bertakwa kepada Allah, maka sejatinya mereka telah mengumpulkan perbekalan yang amat sangat baik, bekalan yang pasti akan mencukupi dirinya hidup di dunia ini dan kemudian untuk kehidupan di keabadian kelak di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa sebetulnya hakikat dari ketakwaan itu? Kira-kira takwa itu apa benar? Takwa itu kalau kata para ulama secara umumnya adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu itu benar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Kata Umar bin Khattab, wahai Ubay bin Ka'ab, jelaskan kepadaku apa yang disebut dengan takwa. Ubay bin Ka'ab karena melihat yang bertanya adalah Sayyidina Umar, orang yang cerdas, pemimpin khalifah, maka kata Ubay bin Ka'ab menjawab pertanyaan Sayyidina Umar dengan pertanyaan lagi. Kata Ubay bin Ka'ab, wahai Umar, apakah engkau pernah melewati satu tempat yang penuh dengan duri, satu tempat yang penuh dengan duri-duri yang berbahaya? Kata Umar bin Khattab, pernah aku melewati dan melihat tempat seperti itu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, apa yang hendak atau akan kau lakukan jika engkau harus melewati tempat itu? Maka kata Umar bin Khattab, pastilah aku akan sangat berhati-hati memilih jalan-jalan terbaik supaya tidak menginjak duri-duri itu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, dzalika takwa, itulah sesungguhnya hakikat dari ketakwaan kita kepada Allah. Jadi apa itu takwa? Takwa itu seseorang berhati-hati menjaga dirinya supaya tidak berbuat, berkata, bertingkah laku apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa itu benar bicaranya hati-hati sekali. Orang yang bertakwa itu kalau melangkah juga mereka hati-hati sekali. Orang bertakwa itu ketika mereka berbuat, mereka akan sangat berhati-hati. Karena apa yang mereka ucapkan, mereka lakukan, mereka perbuat hanya memilih apa-apa yang diridhoi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya mereka akan berusaha menjauhkan dirinya dari apa-apa yang dilarang, dari apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita bertanya, Ustaz, saya ini sudah bertakwa atau belum? Siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Maka orang bertakwa disifati oleh Allah ciri-cirinya. Di dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat awal, ayat 2, 3, 4 sampai ayat 5 mulai yang sering kita baca. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma
kita sudah termasuk ke dalam ciri-ciri ini, maka insya Allah mudah-mudahan kita sudah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Mana cirinya Ustaz? Maka yang pertama, ciri orang bertakwa itu Bunda adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, orang bertakwa adalah orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang yakin bil ghaibi terhadap hal-hal perkara-perkara yang ghaib. Apa itu ghaib? Ghaib itu kebalikan dari kata zahir. Artinya sesuatu yang ada tetapi tidak nampak di pelupuk mata kita. Maka orang bertakwa, mereka orang yang sangat yakin pertama ada hal-hal ghaib dan dia yakin kepada sesuatu yang ghaib. Bahkan yang paling utama, orang bertakwa adalah orang-orang yang dia paling yakin kepada Sang Maha Ghaib yang menciptakan semua hal yang ghaib. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bertakwa itu dimanapun dirinya, dia tidak pernah merasa sendirian. Lagi di pasar, yakin Allah menatap melihatnya. Lagi di sawah, Allah melihat, mendengar, menyaksikannya. Lagi di rumah, lagi masak, Allah yakin dalam dirinya Allah melihat, Allah mendengarkan, Allah mencatat, Allah membalas setiap kebaikan. Yakin. Maka orang-orang dengan tingkat ketakwaan seperti ini, maka mereka mana mungkin bisa berkhianat, bisa bermaksiat, bisa berbuat dosa, karena yakin Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat dan memperhatikan dirinya. Maka dulu ada cerita seorang santri di sebuah pondok pesantren. Kiainya ini punya anak gadis sudah siap dinikahkan. Nyari mana nih kira-kira calonnya dari santrinya. Kriterianya bukan yang paling ganteng, bukan yang paling dewasa, tapi yang paling yakin kepada Allah Rabbi. Maka kata kiainya, dipilih beberapa santri yang paling bagus, yang paling siap. Kata kiainya, sekarang Kiai berikan tugas, ini Kiai ada ayam, coba kalian sembelih ayam ini di tempat yang tidak ada satupun makhluk Allah, orang-orang yang melihatnya. Ini mah gampang Kiai, kata santri. Maka santri yang pertama membawa ayam itu ke tengah hutan. Ke tengah hutan belantara, tidak ada orang, tidak ada siapapun. Ia sembelih ayam itu, balik lagi ke Kiai. Orang yang kedua, dia mendatangi sebuah rumah kosong yang sudah sangat lama tidak dihuni dan tidak ada satupun orang yang masuk mengunjungi rumah itu. Aman, kata yang kedua, tidak ada orang yang melihat saya menyembelih ayam ini. Kemudian ada santri yang ketiga, dia berangkat ke kiri, berangkat ke kanan, berangkat ke depan, ke belakang, bolak-balik, tidak jadi menyembelih ayamnya itu. Ketika sudah waktunya selesai, kata kiainya, sini nak, bagaimana apakah engkau selesai dan menyembelih ayam ini tidak ada orang yang melihat? Kata santri pertama, saya Kiai, saya menyembelih ayam ini. Di mana kata kiainya? Saya sembelih ayam ini di tengah hutan. Saya hanya sendiri, tidak ada satupun orang yang melihat saya Kiai. Saya menyembelih ayam ini sendirian, tidak ada yang melihat saya. Bagus kata Kiai. Yang kedua, di mana kamu menyembelih ayam itu? Nah Kiai, saya berangkat ke sebuah rumah kosong yang sudah lama. Gak ada satupun yang melihat saya menyembelih ayam ini. Dan santri yang ketiga, di mana kau menyembelih ayam ini? Nah, kata Kiai, ternyata ayamnya masih hidup, tidak disembelih. Kenapa ayam kau masih utuh, masih hidup, tidak kau sembelih? Maka kata santri yang ketiga ini, bagaimana saya bisa menyembelih ayam ini, wahai Kiai? Sesungguhnya kata Kiai tadi, kau sembelih ayam ini, tidak boleh ada seseorang siapapun yang melihat engkau menyembelihnya. Sedangkan dimanapun aku berada, mau di hutan belantara, di sungai, di gua, di tempat tertutup sekalipun, aku yakin Allah Subhanahu wa ta'ala pasti melihatku menyembelih ayam ini. Maka tidak ada satupun ruang, satupun tempat untuk aku menyembelih ayam ini dan tidak disaksikan oleh siapapun. Karena dimanapun tempatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menyaksikan dan melihat. Kira-kira jadi menantunya siapa Bunda? Santri 1, 2, atau 3? Yang ketiga langsung besoknya nikah aja ya. Karena tingkat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah yang Maha Ghaib, maka orang yang bertakwa juga mengimani bahwa ketika dia berjalan,
ada malaikat ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maka orang bertakwa itu yakin kalau berjalan baik malam maupun siang dia tidak sendiri. Di samping kanannya, di samping kirinya ada malaikat yang senantiasa mencatat amalnya. Jadi kalau Bunda berjalan ini tadi saja Bun, dari rumah masing-masing ke mushola kita ini, Bunda yang sambil jalan istighfar astagfirullahaladzim, 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 itu dicatat oleh malaikat dan jadi amal soleh. Bunda ketika turun subhanallah, Allahu akbar, apalagi sambil bawa tasbih itu Bunda ya, sambil jalan dicatat itu oleh malaikat. Sebaliknya kalau dari sambil jalan berkata-kata yang misal kurang baik juga dicatat. Hal yang buruk diberikan ada catatan. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang terhijab, tidak ada yang terhindar. Maka orang bertakwa dirinya tidak pernah merasa sendirian. Ya yakin Allah Maha melihat, menatap dan malaikat mencatat setiap amalnya. Maka kalau kita sudah ada di ciri itu, maka insya Allah ciri yang pertama orang bertakwa mudah-mudahan sudah ada dalam diri. Mana yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang kedua orang bertakwa itu orang yang masya Allah selalu berusaha mendirikan sholat. Jadi tidak ada cerita orang yang bertakwa meninggalkan sholat. Orang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, khususnya sholat wajibnya, dan ia sempurnakan dengan sholat-sholat sunnahnya. Maka orang yang bertakwa berusaha mengamalkan mendirikan sholat dengan ikhtiar terbaiknya, berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk tepat waktu, bahkan di awal waktu, dan tidak pernah sekalipun dalam kondisi apapun mereka meninggalkan sholat. Karena sholat itu Bunda satu ibadah yang dalam kondisi apapun tetap wajib dilaksanakan. Kalau kita puasa, orang sedang dalam perjalanan, boleh tidak berbuka? Boleh. Bulan Ramadan Bunda hamil atau menyusui, tidak kuat lemas, boleh tidak berbuka? Boleh. Atau Bunda lagi berpuasa kemudian sakit, yang sakitnya akan menambah parah kalau berpuasa, boleh tidak berbuka? Boleh. Tetapi kalau sholat zuhur berkumandang, misal kita lagi sakit, boleh tidak sholat? Tidak boleh. Bunda dalam perjalanan jauh, boleh tidak sholat? Tidak boleh. Bahkan lagi sakit sekalipun tetap wajib sholat. Tidak kuat Ustaz berdiri, duduk. Tidak kuat duduk Ustaz, berbaring. Tidak kuat berbaring, terlentang. Tidak kuat terlentang dengan isyarat kedipan mata. Tidak kuat dengan isyarat Ustaz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah wafat itu. Kalau tidak kuat, Ustaz saya buru-buru darurat, maka ada rukhsah dalam sholat. Ada sholat jamaah, ada sholat qashar, ada sholat jamaah dan sholat qashar. Semua itu dibuat dirangkai supaya bagaimana caranya orang-orang khususnya yang bertakwa tadi tidak bisa atau tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan meninggalkan sholat termasuk dosa yang amat sangat besar. Bahkan sholat kalau dia sudah baik ketika di dunia mengamalkan, nanti yang akan ditanya dulu nanti Bun, ketika kita dibangkitkan dari kubur, kita akan dihisab, ditanya oleh Allah. Dan pertanyaan pertama yang akan ditanya nanti adalah awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang akan ditanya pertama kali adalah bagaimana sholatnya, sudah baik atau tidak, bolong-bolong atau tidak, khusyuk atau tidak, dan lain seterusnya. Kata Rasul, kalau sholatnya beres, sholatnya selesai, sholatnya bagus, maka yang lain aman. Tetapi kalau sholatnya tidak baik, naudzubillah yang lain akan bermasalah. Jadi orang bertakwa yang kedua, orang yang senantiasa menjaga sholat-sholat mereka. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, terus wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga orang bertakwa adalah orang-orang mimma dari sebagian harta razaqnahum yang Allah berikan kepada mereka yunfiqun, mereka mau menginfakkannya. Jadi kalau orang rajin sedekah, rajin berinfak, senang berbagi kepada tetangga, kepada saudara, kepada siapapun, itu termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau sebaliknya ada orang yang sulit sekali berbagi padahal mampu, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau bersedekah, kikir, tidak mau berbagi kepada sesama. Kalau bahasa Inggrisnya kekek mengkene merek hesek ya, artinya sangat sulit, tidak mau berbagi hidupnya untuk diri sendiri saja. Maka naudzubillah berarti mereka terhijab dari golongan orang-orang yang bertakwa. Maka orang bertakwa itu mudah, ringan berbagi, tidak harus besar,
tidak harus jumlahnya besar, berapapun alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra, bahkan orang bertakwa itu mereka masih mau bersedekah meskipun dalam kondisi luang, apalagi ataupun dalam kondisi yang sedang sulit. Semampunya, kalau punya 10.000 misal disedekahkan 1.000, kalau punya 10 juta disedekahkan 100.000, punya 100 juta disedekahkan 10 juta, sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita termasuk golongan orang yang mudah dan ingin senang berbagi nuhud, maka insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Selebihnya apalagi Ustaz, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepadamu dan sebelumnya, yakni orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran, kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, dan kitab Injil. Maka kita mengimani dan pedoman kita ada Al-Quran. Orang-orang yang bertakwa, maka mereka senang mengisi hari-hari mereka dengan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar memahami Al-Quran. Tidak ada harinya kecuali tilawah Al-Quran. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka dalam sehari 24 jam, sudah kira-kira berapa jam, berapa persen waktu kita dalam sehari itu untuk membaca Al-Quran? Apakah setengahnya? Nah, kayaknya agak sulit ya, karena kita tidur saja berapa jam pun? Ada yang 8 jam, 5 jam, 4 jam kalau cepatnya ya. Belum diambil dengan bekerja, mengasuh anak dan sebagainya. Kira-kira berapa persen dalam hidup kita ini kita membaca Al-Quran? Nah, orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, dengan tilawah Al-Quran, maka dia termasuk salah satu bagian dari orang-orang yang bertakwa. Satu huruf dalam Al-Quran yang dia baca, maka kata Rasul dalam hadisnya, dia mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau Bunda baca Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf Bunda? Berapa huruf sana? Ada 19 huruf, 190 kebaikan. Baca Bismillah aja. Belum kalau baca surah 1 halaman, 2 halaman, 1 juz, apalagi kalau khatam Al-Qur'an, banyak sekali pahalanya. Nah, sekarang hari bareng-bareng, sekarang sudah ada program odot ya Bunda ya, 1 day 1 juz. Nah, jadi berusaha 1 hari 1 juz. Atau kalau belum kuat odol, boleh odol, gitu ya. 1 day 1 lembar, sehari selembar aja nggak apa-apa, yang penting baca pun. Jangan sampai di rumah kita ini sepi, kata Rasul, kayak kuburan. Zayyinu buyutakum bi qiraatil Qur'an. Hiasi rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Qur'an. Ustaz, saya nggak sempat, maka nanti Bunda sambil masak, sambil cuci, sambil ngasuh anak di rumah, yang mendengarkan itu Al-Qur'an, Bu, tilawah, murotal, bukan nyanyian dangdut yang disimak itu ya. Yang tidak bermanfaat. Jadi sambil Bunda nyuci misalkan, atau sambil masak, baca atau dengarkan, simak tilawah Al-Quran. Jadi amal soleh. Jangan yang disimak adalah yang lain-lain yang sekiranya kalau disimak tidak akan menjadi pahala. Yang terakhir, ciri orang bertakwa setelahnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang bertakwa itu orang-orang yang yakin bahwa dunia ini akan berakhir. Jadi orang bertakwa yakin akan berakhir kehidupan ini, apakah dia berakhir dengan kematian atau berakhir dunia ini dengan hari kiamat. Allah dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap orang, setiap makhluk, setiap yang bernyawa, bernafas, semuanya akan hancur binasa, termasuk alam jagat semesta ini. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan hanya Allah Rabb semesta alam yang akan kekal abadi selama-lamanya. Maka kalau kita baca Bunda di surah-surah yang sering kita baca juz 30 saja, betapa banyaknya Allah berfirman mengingatkan kita tentang hari kiamat. Misal yang sering kita baca di surah Al-Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah, ketika hari kiamat itu datang dan terjadi. Di juz 30 yang sering kita baca misal Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, ini tentang hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kalau ketika bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang amat sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Kata mereka, dan Allah mengeluarkan semua beban-beban berat di bumi ini. Dan orang-orang itu nanti berkata, wa qala al-insanu ma laha. Apa yang terjadi? Ini ada apa nih? Apa nih? Lagi terjadi apa nih? Kemudian di ayat-ayat yang lain di surah Al-Qari'ah misalnya, bagaimana dahsyatnya kejadian di waktu itu. Yauma yakunun nasu kafarashil madsus wa takunul jibalu kal'ainil manfush. Kata Allah, ketika hari kiamat nanti manusia ini berterbangan seperti anai-anai yang berterbangan, terhirup angin dahsyatnya. Gunung-gunung watakunul jibalu kal'ainil manfush, berterbangan hancur lebur semuanya. Tidak hanya itu, di ayat yang lain kata Allah, idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat, ketika matahari terbelah kata Allah, dan ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Bila kita tidak bisa membayangkan betapa dahsyat. Maka orang bertakwa, mereka yakin dan percaya kepada hal itu. Maka mereka menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan kelak, di kehidupan yang selama-lamanya. Maka kalau sudah ada 5 tadi, apa yang pertama cirinya bukan? Orang yang bertakwa cirinya adalah mereka yang beriman kepada hal yang ghaib. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, mereka yang senantiasa menjaga dan mendirikan shalah. Yang ketiga, orang bertakwa adalah orang yang wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya. Yang keempat, orang bertakwa adalah orang yang dia mengimani kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang kelima terakhir, orang bertakwa adalah orang-orang yang dia yakin bahwa kehidupan ini sementara, akan berakhir kehidupan ini. Ketika Isra Mi'raj, Rasul itu pernah diperlihatkan oleh Allah ketika Isra Mi'raj bertemu dengan seorang nenek-nenek yang sudah tua. Namanya nenek-nenek ya, tadi sudah tua. Nenek-nenek yang sudah tua, tapi dia bersolek begitu. Kalau kata anak-anak sekarang mah, make upnya sangat menor banget gitu, tebal sekali. Nah, ketika ditanya siapa ini atau apakah ini, ternyata kata malaikat Jibril, inilah gambaran dunia yang sedang kau huni hari ini wahai Rasulullah, bahwa dunia ini sudah tua, sudah lama benar, tapi diperindah, diperbagus dengan gemerlap kehidupan dunia ini. Sekarang orang berlomba-lomba ya meninggikan bangunan. Orang-orang berlomba-lomba membuat masjid yang indah, yang hebat, luar biasa. Tetapi yang isinya banyaknya yang selfie sekarang kan, buat masjid bagus, jadi makan bersama dunia di sana, kan? Nah, jadi dunia ini sudah lama, bayangkan sejak zaman Nabi Adam sampai kita umat terakhir pun, maka tidak lama lagi begitu. Maka orang bertakwa tadi dia berbekal terbaik di dunia, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminan bagi orang bertakwa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa, mereka pasti akan ada masalah, akan ada ujian, akan ada cobaan, tapi orang bertakwa, mereka akan diberikan jalan keluar oleh Allah dari setiap permasalahan. Jadi dimudahkan, dilancarkan, dibuka jalan keluar ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang bertakwa akan diberikan rezeki dari cara, dari jalan, dari pintu yang tidak disangka-sangka. Maka mustahil sudah ada orang bertakwa hidupnya susah, itu mustahil. Mustahil. Ada orang bertakwa taat kepada Allah, susah gak makan, gak bisa minum, itu mustahil. Karena orang bertakwa janji Allah di dalam Al-Quran, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa akan dijamin rezekinya. Jangankan dia bekerja, jangankan dia berdagang, jangankan dia nelayan, jangankan dia berangkat untuk menjemput rezeki, diam saja. Kalau dia bertakwa, Allah yang akan mendatangkan rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mungkin ada tetangganya yang dapat hadiah besar puluhan juta bagi, atau ternyata anaknya bisa pulang bekerja banyak uang dibagi, dan seterusnya. Tidak ada yang atau misal sedang ada pembangunan jalan, kemudian rumahnya harus diratakan karena ada pembangunan jalan, kemudian dibayar sekian miliar misal. Nah, itu min haitsu la yahtasib. Jadi orang kalau bertakwa jangan pernah untuk bergundah gulana atau khawatir, karena Allah yang akan menjamin. Apalagi berikutnya Ustaz, orang yang bertakwa, may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Orang yang bertakwa maka dia akan diberikan oleh Allah ampunan, dibersihkan segala dosa dan kesalahannya, dan disediakan baginya pahala yang besar.
Apa pahala terbesar bagi orang yang bertakwa? Al-jannatu mu'iddat lil muttaqin. Orang bertakwa telah disiapkan tempat kembalinya kelak di hadapan Allah, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bunda, kalau sekarang Ustaz hidup ini capek ya, saya harus ngasuh anak, harus mengurus taklim, harus ngurus keluarga, harus bekerja dan sebagainya. Nggak apa-apa pun, karena hidup ini memang tempatnya capek. Kata Imam Ahmad bin Hambal, maka istirahat sesungguhnya adalah nanti ketika sudah masuk menginjakan kaki di surga Allah. Jadi kalau capek, tapi capeknya dalam ibadah nggak apa-apa, karena memang hidup ini tempat bercapek-capek. Hanya bedanya capeknya kita adalah capek untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di surga Allah akan disenangkan, ditenangkan, gak akan ada yang capek lagi. Gak akan ada yang susah lagi, gak akan ada yang mikirin lagi BBM naik Ustaz, gak akan ada lagi yang mikirin listrik belum dibayar Ustaz. Semuanya disenangkan Ustaz. Rumahnya bocor, nanti di surga semuanya disiapkan oleh Allah kehidupan yang tidak pernah kita lihat hari ini di dunia. Maka nanti ketika kita masuk surga ini, insya Allah ketika dibuka pintu surga ini, dibuka maka kita disambut. Salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Atau di ayat yang lain salah satu sambutan malaikat kepada penghuni surga itu, salamun alaikum bima sabartum. Wahai keselamatan bagi kalian penghuni surga, kata malaikat, karena kalian telah sabar selama hidup di dunia. Insyaallah ya. Sabar diperintahkan sholat, sabar diperintahkan puasa, sabar diperintahkan ke majelis taklim, disambut benar. Jadi kita ini akan dibalas. Masuk ke surga ngapain Ustaz? Maka kata Allah, wa qul washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Disambut kita dan diperintahkan wa qul washrabu, hei manusia, penghuni surga kata Allah, silahkan minum, silahkan makan sepuasnya. Wa qul washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, sebagai bukti, sebagai balasan karena dulu engkau telah bersabar menjalankan syariat agama Allah di dunia ini. Ngapain lagi Ustaz di surga ada apa? Kata Allah, qutufuha